Alhamdulillah sehat. Kita akan lanjut lagi materi tentang aspek keteknikan batuan. Ini part terakhir dan kita membahas tentang rock mesh ya. Jadi kalau di part 1 sifat fisik, kemudian sifat mekanik, dan bagian terakhir itu adalah rock mesh ya. Di dalam rock mesh itu sangat berkaitan sekali dengan intake rock gitu ya, batuan utuh, dan juga diskontinuitas gitu. Jadi dua hal ini yang menyusun sebuah rock mesh ya. Dan rock mesh itu nanti yang akan menjadi sebuah large volume ya of rock, yang mana kegiatan konstruksi kita itu dibangun di atasnya atau dibangun di dalamnya ya. Jadi sejalan dengan sebuah filosofi di dalam geologi teknik gitu ya, yang dicetuskan oleh Price, itu bahwa semua engineering work kita itu dibangun di atas material ya, atau dia di dalam material ya. Kalau jalan, fondasi bangunan itu berarti di atas material. Kalau misal terowongan ya, saluran itu berarti dia di dalam sebuah material ya. Nah, karenanya berarti material tersebut itu akan bereaksi gitu terhadap gaya-gaya, terhadap stres yang diberikan oleh engineering work kita gitu kan. Kalau kita punya tanah, dia akan bereaksi terhadap gedung-gedung yang didirikan di atasnya gitu kan. Tanahnya bisa aja dia ambles ya, atau dia ada settlement, penurunan gitu ya, atau tilting ya, miring gitu ya, segala macam. Responnya berbeda tergantung dari strength yang dimiliki oleh material. Kalau kita membangun terowongan gitu ya, itu pasti akan ada respon terhadap ekskavasi bawah tanahnya itu gitu kan. Di dalam terowongan itu tentu ada stres yang sangat tinggi gitu kan, in situ stres yang tinggi. Kemudian itu dibuka gitu ya, jadi digali ya, kita membuat sebuah tunneling di sana. Itu kan pasti tanah akan merespon gitu kan terhadap ketidakstabilan yang dialami gitu ya akibat engineering work itu. Nah, berkaitan dengan rock mesh, kita itu menilai masa batuan kita gitu ya. Kemudian kemungkinan dari reaksi masa batuan ini terhadap engineering work-nya itu gitu ya. Apakah rock mesh kita akan mampu ya merespon stres yang diberikan oleh tunnel ya, oleh pondasi, oleh lereng, oleh jalan, engineering work kita, ataukah dia tidak mampu menahan itu ya. Bahasa simpelnya itu kekuatan dari materialnya, rock mesh-nya lebih rendah, lebih tinggi dari gitu ya tegangan yang diberikan oleh bangunan kita, engineering work kita gitu kan. Nah, rock mesh itu sebenarnya bagaimana kita menyederhanakan ya, meskipun itu memang persamaan banyak variabel, sebenarnya kita menyederhanakan proses yang terjadi di alam gitu kan. Jadi itulah fungsinya science, kemudian fungsinya engineering, merekam data. Itu sebenarnya adalah keterbatasan kita sebagai manusia untuk memahami kompleksitas yang terjadi di alam gitu kan. Karena alam memang dibuat oleh pencipta dengan sangat kompleks sekali. Manusia memiliki keterbatasan itu. Nah, bentuknya dalam bentuk simplifikasi ya, variabel-variabel yang kita rumuskan, yang para ahli cetuskan ya, ada persamaan-persamaan. Meskipun itu adalah persamaan ya, kita yang baru pertama kali lihat seperti puyeng, pusing gitu, sebenarnya itu adalah bentuk dari simplifikasi ya. Barangkali kalau misal kita dibukakan ya sebuah pengetahuan gitu ya terhadap nature proses, itu akan jauh lebih kompleks gitu. Nah, di rock mesh ini kemarin sudah kita lihat ternyata ada beberapa
ya. Di rockmesh itu tidak hanya satu atau dua saja gitu ya, tapi dia ada banyak gitu klasifikasi massa batuannya ya. Dan klasifikasi massa batuan yang kemarin kita tunjukkan itu adalah pelopor ya, para ahli yang awal-awal mengkaji itu ya. Apakah boleh kita membuat sebuah rumusan klasifikasi massa batuan? Boleh ya. Yang terpenting adalah kita memiliki sebuah data yang baik, yang proper gitu ya. Dan data itu secara kuantitatif mampu memberikan empirical equation yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Tadi ada yang bersuara. Halo? Cek. Tidak ada. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi sebenarnya bisa kita improve ya kalau kita punya data yang proper dan sebagainya gitu ya. Tantangannya memang seberapa sih ya jam terbang kita melihat singkapan ya hadapan dengan kasus-kasus geologi teknik gitu kan. Itu kan akan sangat mempengaruhi gitu kan terkait dengan bagaimana kita menetapkan klasifikasi massa batuan itu ya. Kalau kemarin kita lihat Everhook gitu kan, Hudson gitu kan, nanti ada Barton dan sebagainya. Itu kan bukan hanya punya satu atau dua data, tidak ada maknanya kan secara statistik gitu. Mereka punya data ratusan ya atau bahkan ribuan gitu kan. Dari sana empiricalnya masuk gitu loh. Oke, coba kita lihat ya hari ini selain RMR itu yang kemarin sempat tertahan gitu ya, kita juga punya klasifikasi yang lain ya. Ada Rockmesh Index gitu ya dari Malmstrom gitu ya, kemudian ada Key System ya punyanya orang Norwegia ya dari Barton ya, kemudian ada juga GSI ya, Geological Strength Index gitu. Kemudian apa saja parameter yang dipertimbangkan, kemudian bagaimana gitu ya cara menerapkannya gitu ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu gitu ya. Layarnya sudah terlihat di mahasiswa? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Oke, ya. Jadi ini RMR ya. Jadi dia awal-awal gitu ya. Kemudian key system ya. Ada RMI gitu ya, ada GSI dan sebagainya ya. Jadi sangat disarankan ya, apakah sebenarnya Rockmesh yang kita miliki itu bisa nggak sih diterapkan dengan klasifikasi-klasifikasi yang ada gitu ya. Banyak sekali the newer version ya dari Rockmesh classification. Jadi ini hanya sebagian saja yang memang populer gitu ya. Dan bisa jadi ada banyak ya. Ada SSPC gitu ya. Kemudian ada indeks-indeks MRMR gitu kan, ada banyak sekali gitu ya untuk klasifikasi dari massa batuan ya. Jadi silahkan kalian bisa baca Singh and Goel ya, Engineering Rockmesh Classification gitu ya. Ini tujuan dari kita ya, bahasa komunikasi ya antar ahli gitu. Jadi ibaratnya itu kita seragamkan dulu ya. Kalau kita dari berbagai macam daerah kita pakai bahasa Indonesia ya. Kalau kita dari berbagai background gitu ya, berbagai jurusan gitu kan, engineering, science dan sebagainya, kita samakan bahasa kita, yaitu bahasa klasifikasi massa batuan. Nah, di sana kita bisa komparasi juga gitu kan, classification juga, kemudian kita bisa mengakses gitu ya. Dan juga ini yang penting, yaitu kita memberikan sebuah ground support. Kalau tadi rockmesh kita katakanlah nggak tahan kalau dibangun tunnel gitu ya, apa ground supportnya ya? Apakah kita biarin aja ya setelah
bikin tunnel gitu, ya udah gitu kan. Nanti kalau ada kendaraan yang masuk bisa aja runtuh gitu kan. Karena apa? Beban dari stresnya gitu ya sangat besar sekali gitu kan. Nah, ketika dibuat sebuah terowongan gitu kan. Jadi pasti ada ground supportnya gitu loh. Ya biar dia nggak biar dia tidak failure ya, biar stabil lagi gitu ya. Kemudian itu juga bisa nanti dikorelasikan gitu ya dengan beberapa parameter untuk desain ya, seperti cohesion ya, internal friction dan sebagainya. Kita udah melihat rock mass rating kita ya. Itu setidaknya ada 5 parameters ya. Pertama dia tentang strength of intake rocknya ya. Kemudian tentang RKD-nya ya. Yang rock pieces ya lebih besar dari 10 cm kita bagi dengan total ya observation line atau koran kita ya dari suatu pemboran ya. Kemudian diskontinuitasnya seberapa densitas kerapatannya ya, jaraknya gitu, spasi. Kemudian kondisi dari diskontinuitasnya gitu ya, apakah dia rough ya, smooth dan sebagainya. Ya, jadi akan lebih bagus kalau kita nyari yang kasar-kasar gitu ya, bukan yang halus-halus kalau dalam kasus kita di konstruksi engineering. Kemudian groundwater condition ya, apakah dia ada airnya gitu kan, atau kering atau lembab gitu kan, mengalir dan sebagainya. Nah, RMR ini itu kita jumlahkan sum of 5 parameters ini gitu ya. Ini beberapa yang kemarin sudah sempat kita lihat gitu ya, kita tangkap. Itu adalah description dari RMR kita ya. Nanti akan ada range dari 0 sampai 100 untuk value-nya. Nah, dari sana kira-kira kita akan memberikan ya description-nya. Very good rock ya, 81 sampai 100 gitu ya. Kemudian good rock sampai very poor rock ya. Tentu kita ya akan melihat ya, very good rock berarti responnya ya bagus ya, ketika ada engineering work di sana. It's okay, nggak masalah gitu ya. Tapi yang akan jadi problem itu yang kelas yang di bawahnya itu ya, poor rock, very poor rock gitu ya, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke NGI ya, Norwegian Geotechnic Institute dari Norwegia. Di sana banyak sekali material batuan yang keras ya, dan tentu orang-orang Norwegia ya melakukan sebuah rekayasa di sana gitu ya. Jadi bukan menjadi sebuah penghalang ya, batu keras bukan berarti nggak bisa dibuat tunnel ya. Makanya di sini di sana banyak sekali ya kegiatan-kegiatan aktivitas geologi teknik gitu ya, kemudian juga pembuatan tunnel dan sebagainya. Sampai akhirnya gitu ya di sana dibuatlah sebuah rating, sebutan lainnya adalah key rating atau key system ya, populernya key system. Ini ada 6 parameter detail yang digunakan ya. Ada RKD, ada JN, JR, ya, JA, JW dan satu lagi SRF ya. Apa itu? RKD kita sudah tahu ya. Kemudian ada JN, ini adalah number of join ya, setnya itu berapa ya, orientasinya. Kemarin kalau kita lihat tipikal geometrinya gitu kan, ada berapa set ya, set yang orientasinya ke arah utara, yang orientasinya ke arah timur ya, itu set gitu kan. Roughness, kekasaran dari diskontinuitasnya ya. Kemarin sekilas kita punya yang kasar permukaannya ya, atau yang slick ya. Slick itu licin ya, seperti dalam cermin sesar gitu kan. Kemudian ada fillingnya, isiannya apa? Isinya kosong, isinya ada lempung, atau isinya sebuah urat kalsit ya, urat kuarsa. Jadi macam-macam gitu ya. Atau mungkin ada isinya dia tanah-tanah pelapukan ya. Jadi ada banyak sekali possibility-nya. Kemudian groundwater condition ya, kurang lebih sama sebenarnya, kondisi keairannya gimana. Kemudian ini faktor lain gitu ya, yaitu tentang stres. Nah, di key system ini dipertimbangkan, yang mana di RMR sebenarnya tidak. Kurang lebih kan kalau kita meninjau RMR gitu kan, itu kan di RMR RKD ada ya, tentang roughness ada, condition juga kan. Itu mirip-mirip. Groundwater juga ada ya. Number of joint set nggak ada di RMR. Nah, di key system itu ada ya. Kemudian satu lagi yang tidak ada di RMR itu adalah tentang stress. Nah, di key system ini ya, stress ini nanti akan berpengaruh terhadap rock mass kita gitu kan. Kalau stresnya tinggi artinya tegangan yang ada
yang bekerja pada rock mesh itu, artinya kan juga akan mempengaruhi instability dari rock mesh-nya gitu. Oke, kita lihat ya. Ini adalah grup kelompok dari variabel yang membentuk sebuah key system ya. Kalau tadi kita punya RKD ya, JN, GR ya, GA gitu ya. Kemudian GW gitu ya, dan juga SRF gitu ya. Nah, di sini itu bisa kita kelompokkan sebenarnya dari 6 parameter detail tadi itu menjadi 3 kelompok besar ya. RKD dan number of join itu akan berkorelasi dengan sebuah block size. Bener nggak? Semakin banyak join kita atau diskontinuitas kita, itu kan artinya block size-nya akan makin kecil. Ya, ini adalah sebuah crude measure ya. Jadi ukuran dari sebuah block size gitu kan. Kalau yang masif ya berarti block size-nya sangat besar sekali gitu kan. Kemudian kalau roughness join and alteration atau infilling-nya itu akan berkaitan dengan friction ya, friction atau kekasaran dari sebuah permukaan ya. Jadi kalau kemarin kita mengetahui ya seperti shear ya, itu kan paralel yang bekerja pada bidang fracture atau bidang failure-nya ya. Ini kan kita punya sebuah surface. Surface ini kan akan menimbulkan gesekan. Ya, di fisika kalian sering lihat balok yang dikasih gaya tegangan gitu kan dan sebagainya. Itu kan ada friction di sana. Nah, di diskontinuitas gitu kan, yang kekar ya, apapun itu shear dan sebagainya, itu kan ada friction juga ya. Nah, itu dipengaruhi oleh roughness dari diskontinuitasnya atau joinnya, kemudian alteration gitu kan. Nah, kemudian ada JW, kita compare dengan SRF ini, itu adalah rasio dari stress parameter ya, aktif stress yang mempengaruhi rock mesh kita gitu ya. Jadi stress reduction factor dan juga tadi adalah water condition ya. Jadi perumusan secara besarnya itu adalah sebenarnya gini, key system itu RKD kita bagi dengan JN gitu ya, yang grup 1 ya, kita kalikan dengan grup 2 dan grup 3 gitu ya. Jadi berkaitan dengan block size kita kalikan dengan sebuah friction or roughness parameter dari sebuah surface of discontinuity, dan juga kita dengan rasio of two stress parameter ya, stress akibat groundwater dan juga in situ stress yang ada di sana. Oke, kita coba lihat sebuah tabel yang berisi detail dari masing-masing parameter yang ada di key system. Oke, sambil menunggu loading terlebih dahulu ya. Jadi tadi ada 3 grup ya yang membentuk sebuah rock mesh dalam key system gitu ya, yaitu dia adalah block size-nya, kemudian ada roughness or friction dan juga stress parameters ya. Oke, jadi di NGI oleh Barton dan kawan-kawan ini ya, itu kita akan memiliki value-nya itu terbentang dari 0,01 sampai 400-an gitu ya. Oke, jadi di sini nanti akan ada quality ya, yaitu adalah exceptionally gitu kan, extremely gitu kan, very poor dan sebagainya gitu ya. Good, very good, extremely good gitu dan sebagainya ya. Nah, ini adalah perumusannya ya. Jadi ada 3 variabel kita ya, block size disusun oleh RKD and number of join set gitu ya, kemudian friction itu disusun oleh roughness dan alteration ya, dan bagian stress parameter itu dipengaruhi oleh water condition dan juga in situ stress yang ada di sana. Nah, parameter dari key systemnya ini gitu ya, RKD tentu sudah kita bahas ya. Jadi 100 mm atau 10 cm long ya, dari sebuah core pieces itu kita bagi dengan total core run length ya, atau garis observasi ya. Nah, kemudian JN-nya ya, JN itu apa? Number of join-nya, set-nya itu ada berapa? Kalau masih 1 set, 2 set gitu kan, 3 set ya. Crush ya, crush ini berarti sangat banyak sekali setnya ya. Jadi orientasinya udah acak adut gitu ya, kemana-mana gitu ya. Itu number-nya akan makin naik gitu. Nah, kemudian roughness gitu ya. Roughness dari discontinuity gitu ya. Jadi ada dia non-continuous join ya. Jadi dia nggak persisten, nggak menerus. Kemudian ada yang dia rough ya, kasar. Itu sebenarnya bisa kita cek gitu ya.
pakai tangan aja gitu ya. Kasar atau mulus nih gitu kan batunya. Gitu aja gampang. Wavy itu kan menggelombang. Jadi surface-nya itu membentuk sebuah gelombang ya. Kalau kalian tahu gelombang gitu kan, air permukaan gitu seperti ombak itu kan ada gelombang tuh ya. Nah, itu dia bisa wavy atau planar. Planar itu artinya dia seperti garis triline gitu kan permukaannya. Set gitu, planar gitu. Nah, roughnya bisa jadi dia juga kasar. Mungkin akan dipengaruhi oleh apa? Oleh mineral yang ada di dalam diskontinuitasnya tersebut ya. Atau tekstur-teksturnya. Atau planarnya ada yang sleek, ada yang smooth ya. Sleek itu seperti cermin sesar, silicon sided ya. Jadi dia mulus banget gitu. Kemudian bisa juga yang fluid discontinuity ya. Dia nilainya akan semakin turun kalau makin mulus, makin halus kayak gitu. Oke, selanjutnya coba kita lihat di bagian infilling atau alteration ya, isiannya gitu kan. Itu nanti ada yang dia tuh ada nodanya gitu ya. Kemudian ada isian lempung ya, sand gitu ya dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada juga gitu ya. Mungkin dia adalah infillingnya sebuah soft clay ya atau swelling clay, ketebalannya sekian milimeter. Itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di alteration-nya ini, artinya semakin besar angkanya, misal dia swelling clay, artinya dia kalau kena air, swell ya, akan mengembang. Ini khas banget di montmorillonite mineral kalau kita pakai XRD. Itu kan akan mereduksi nilai dari key systemnya ini, gitu ya. Nah, kemudian ada water condition, ya, dry gitu kan, kemudian ada aliran gitu kan. Ada dia tuh alirannya tinggi gitu, continue dan juga tinggi gitu dan sebagainya gitu. Jadi dia akan semakin kecil karena dia sebagai pembilang ya, makin kecil gitu ya, Q-nya juga akan makin besar. Nah, kemudian gitu ya, ada juga di sini stress reduction factor ya. Jadi ini biasanya berkaitan gitu ya dengan batunya kondisi loose gitu kan. Kemudian dia memiliki filling clay gitu kan dan sebagainya. Nah, ini stress reduction factor gitu ya, itu juga dibandingkan dengan water condition-nya ya, itu adalah active stress yang berpengaruh pada sebuah rock mass kita. Ini adalah joint set ya. Kalau misal kita lihat gambar A gitu kan, maksudnya joint ini istilahnya mirip lah ya kayak diskontinuitas, meskipun kemarin kita punya pembagiannya ya. Yang dimaksud adalah set diskontinuitasnya itu ada berapa sih gitu kan. Kalau misal kita punya sebuah batuan gitu ya, ini kita lihat sebenarnya ada dua set gitu ya. Pertama set yang dia tuh horizontal ya, gitu ya, orientasinya tuh horizontal gitu. Kemudian ada satu lagi yang arahnya vertikal ya. Jadi ini ada dua set diskontinuitas yang bekerja pada rock mass ini, A ini gitu kan. Nah, coba kita lihat yang B gitu ya. Setnya seperti apa gitu kan. Setnya itu ternyata kurang lebih sebenarnya sama gitu ya. Tapi dari segi density gitu ya, itu sangat banyak sekali gitu kan. Oke, ini berkaitan dengan diskontinuitasnya gitu ya. Jadi diskontinuitas kemarin kita tahu dis itu berarti tidak, continue itu tidak continue ya, tidak menerus. Kalau kita punya sebuah blok batu, dia tidak menerus, ternyata dibatasi boundary oleh sebuah diskontinuitas ya. Entah apapun ini, mungkin sebuah sesar atau kekar ya, atau sebuah cleavage gitu ya dan sebagainya, atau vertical discontinuity. Ya, ini adalah yang close ya. Jadi dia tertutup gitu ya. Tidak ada aperture atau aperture-nya mungkin bisa dibilang bisa diabaikan ya. Kemudian ada open discontinuity ya. Jadi ada aperture di sini gitu. Ada bukaan. Apakah nanti bukaannya sekian mili atau sekian senti gitu ya. Kemudian bisa juga dia ada isiannya ya. Isiannya nanti misal clay coating isinya atau sand gitu ya. Itu kita sebut sebagai fluid discontinuity. Nah, ini yang kita amati gitu di dalam sebuah rekam data untuk klasifikasi massa batuan gitu. Beberapa juga menggunakan sebuah indeks ya untuk mengukur sebuah joint atau diskontinuitas kita dari segi surface ya. Bayangkan gitu ya, ini adalah sebuah permukaan dari diskontinuitas kita ya.
Jadi ini surface kita diskontinuitas. Nah, kita lihat dari samping ya. Seperti sebuah penampang ini ya. Pasti akan terlihat, wah ini mulus banget ya. Terus ada yang dia tuh, oh ini agak kasar dikit nih gitu kan. Ada oke, kesini dia mulai terlihat gitu kan. Ada wavy menggelombang gitu kan. Kemudian di sini oke gitu kan. Kesini wah makin banyak nih gitu kan. Roughnya kasar gitu kan. Sini gitu kan makin kasar, sini kasar, di sini dan ini paling kasar kayak gitu. Ini bisa digunakan ya, koefisiennya artinya makin meningkat ya. Biasanya di dalam sebuah rock mesh kita mencari yang dia tuh kekasarannya paling tinggi ya. Jadi kalau misalnya yang surface of joint ini biasanya sangat licin ya. Ibaratnya sebuah pergerakan sesar ya, silicon sided gitu ya, sangat licin. Tentu potential to instability-nya sangat tinggi sekali ya. Akan sangat bahaya sekali ya. Bayangkan kalau kita membangun sebuah terowongan, ternyata kita membuat galian lubangnya itu melewati sebuah sesar ya. Di sana ada sebuah silicon shaded planar gitu ya. Tentu akan shear ya, akan bergerak gitu kan, akan meluncur gitu kan bagian dari blok sesarnya. Gitu kan. Bandingkan dengan yang dia memiliki kekasaran yang tinggi gitu kan, pasti akan apa di dalam diskontinuitasnya ini ya. Ini bayangkan dua permukaan ya, blok sini dan blok sini, ketika kasar dia bisa saling ya berinteraksi ya, friksi gitu. Bayangkan kalau di sini dia akan meluncur ya, blok satu relatif terhadap blok yang lain. Oke, kemudian di dalam sistem itu biasanya sangat berkaitan sekali dengan namanya ground support ya. Jadi sebenarnya secara praktis kita menentukan klasifikasi massa batuan agar kita tahu apa yang harus dilakukan oleh engineer terhadap rock mesh-nya gitu ya. Apakah rock mesh ini dia very poor ya, apakah dia very good ya, itu akan memiliki respon yang berbeda terhadap beban dari bangunannya gitu kan. Kalau misal kita membangun ya sebuah jalan ya, itu kan dikupas lerengnya gitu kan. Nah, rock mesh-nya itu seberapa kuat gitu kan. Dia bisa aja terjadi failure ya, longsoran-longsoran gitu ya. Kalau bangun tunnel ya, ketika dibuat liningnya gitu ya, itu bisa jadi rock mesh-nya akan runtuh. Nah, kalau rock mesh kita nggak tahan, apa perkuatan yang harus kita lakukan terhadap rock mesh-nya agar mampu gitu kan, rock mesh itu menahan gitu kan, menahan apa engineering work-nya gitu. Nah, di sini kita akan memiliki sebuah tabel yang mana ini sebenarnya adalah sangat praktis sekali gitu ya. Rock mesh quality kita terdiri dari 3 grup ya, RQD tadi, JN ya, JR, JA, water dan juga stress gitu kan. Kemudian ini ada SR, excavation support ratio, itu biasanya udah ditentukan akan bergantung kepada jenisnya ya. Untuk tunnel ESR-nya ada sekian, untuk slope sekian gitu ya. Kemudian ada height ya, jadi ketinggian dari suatu tunnel ya atau span-nya gitu ya. Kemudian ada bolt. Bolt itu semacam seperti paku ya. Kalau kita punya kayu ya, kita pengen kayu itu ditempelkan ke dalam tembok. Apa yang terjadi? Kita paku. Nah, itu bolt. Nah, di dalam massa batuan ada blok yang kemungkinan bisa bergerak dan itu bahaya. Itu kita paku gitu loh. Nah, itu namanya bolt ya, rock bolt. Oke. Kemudian ada shotcrete ya. Shotcrete itu semacam semen ya. Tentu kalau misal kita punya material ya, dia tuh gampang longsor, kita shotcrete, kita semen, apa yang terjadi? Jadi kokoh ya. Ibarat kata gitu ya, kita sudah bangun rumah, dinding-dinding kita gitu ya, udah dikasih pasir dan sebagainya. Selanjutnya di semen gitu kan, biar apa? Biar kokoh. Shotcrete. Nah, unshotcrete berarti dia tidak dikasih semen, tidak dikasih shotcrete ya. Kemudian di sini ada poor ya, kemudian sampai ke fair dan juga ke extremely good gitu ya.
Ini adalah nilai-nilai dari Q-nya. Tadi nilai Q ya rentangnya dari 0,01 bisa sampai lebih dari 400 ya. Di sini tadi span or height in meter banding ESR gitu ya. Dan kemudian di sini nanti adalah ground supportnya yang akan diberikan gitu ya. Bolt spacingnya berapa meter gitu kan. Jadi bolt tadi ya seperti paku gitu kan. Itu spasi antara pakunya berapa gitu kan. Kemudian nanti kira-kira ya rock mesh quality-nya ini masuk ke dalam extremely poor ya, very poor ya, atau dia exceptionally good dan sebagainya ya. Jadi tinggal diplot nanti kita akan ketahuan ya bolt spacing yang akan digunakan gitu ya, bolt length dan sebagainya itu berapa. Nah, desain perkuatan ground support tadi itu dari nilai Q ya, bisa berdasarkan estimasi nilai Q. Ya, nilai Q ini bisa berdasarkan juga oleh logboard. Ya, nanti di sana ada parameter-parameter seperti RQD gitu kan. Dari sana kita bisa menghitung ya joint setnya ya. Kemudian kita juga bisa cek apa di bagian discontinuity-nya. Kira-kira alteration-nya apa, isiannya apa, kayak gitu. Nah, kemudian desain awal perkuatan gitu ya, itu bisa berdasarkan estimasi nilai Q gitu ya. Tentu kalau kita harus ngebor dulu gitu kan, kita harus bikin tunnel dulu sekian ratus meter, baru kita pikirkan desain awalnya, ya bisa jadi keburu runtuh gitu kan. Mesin-mesin atau orang-orang yang ada di sana keburu ketimbun gitu kan. Ya lebih baik kita ngebor sampling dulu gitu ya, kita estimasi nilai Q-nya, oke. Kita desain awal perkuatannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita sudah melakukan sebuah planning terlebih dahulu. Ketika lining tunnel kita jalan gitu ya. Ini disupportnya dengan apa gitu kan. Oke, ini harus dipaku dengan bolt tadi dengan sangat rapat atau sebagainya. Akan ketahuan dari sana. Atau ini cukup di shotcrete aja deh gitu, di semen aja deh gitu kan. Nah, kemudian nilai aktual Q itu akan dilakukan berdasarkan pengamatan visual. Jadi selama konstruksi ya, selama pembangunan tunnel gitu ya, itu kan rekaman data itu tetap kita jalankan gitu kan. Artinya kita tetap melakukan sebuah updating terhadap nilai Q-nya gitu ya. Barangkali dari hasil pemboran gitu ya dengan hasil kita ngegali tunnel itu akan berbeda. Nah, dari sana nanti bisa kita revisi desain perkuatannya gitu ya berdasarkan nilai observation direct langsung ketika konstruksi itu ya, ketika di lapangan. Oke, kemudian ada GSI ya. GSI itu apa? Geological Strength Index ya. Dari namanya banget ya, dari namanya ini geologis banget gitu kan. Geological Strength Index ya. Kalau yang kemarin-kemarin namanya tuh rock gitu ya, rock mass gitu, key system dan nah ini geological strength index ya. Jadi geological geologis gitu ya. Kenapa gitu kan? Nah, ternyata sekali lagi kondisi di alam itu sangat kompleks gitu kan. Artinya kita tidak akan mampu karena keterbatasan manusia gitu kan menghimpun data ya yang sangat lengkap secara utuh gitu kan dari suatu rock mass gitu kan, pasti ada limitasi di sana gitu. Nah, makanya orang-orang geologi itu kan bermain interpretasi di sana gitu kan. Data kita sama tapi sebenarnya pemikiran kita bisa jadi berbeda gitu kan. Gitu. Kita nggak bisa seragam gitu kan. Artinya kita punya pendapat ya dari data masuk. Nah, geological strength index itu sebenarnya adalah sebuah judgment oleh orang-orang yang dia tuh capable. Jadi dia tuh punya kapabilitas untuk ya menilai suatu rock mass. Ya, punya kapabilitas di sini artinya apa? Dia sudah punya konsep geologi yang utuh ya. Kemudian dia sudah memiliki experience ya di dunia konstruksi. Kemudian dia juga sering terlibat di kegiatan-kegiatan lapangan. Artinya sudah ada
saya katakan secara kualitatif ada feel-nya gitu loh. Ada instingnya gitu loh. Jadi ada kayak sense-nya gitulah gitu ya. Rasanya itu dia udah dapet gitu ya. Jadi ketika dia melihat singkapan, oke, gitu loh. Dia kayak seolah-olah saya katakan dalam tanda petik dapat ilham gitu. Oke, gitu ya. Ini seperti ini GSI-nya gitu. Nah, makanya geological strength index ya. Jadi ini akan berpengaruh terhadap daya asahnya seorang geologis. Semakin dia capable sebagai seorang geologis, akan makin eksak gitu nilainya, akan makin mendekati, akan makin benar gitu diaplikasikan ya. Makanya sebenarnya kalau saya kemarin ya dari dosen-dosen, para praktisi geoteknik dan sebagainya gitu ya yang berkecimpung di sana, ya GSI ini sebenarnya agak rawan kalau digunakan oleh para ahli geologi muda dan sebagainya gitu. Karena apa? Karena ini judgement yang membutuhkan jam terbang yang tinggi sebenarnya gitu. Ya, katakanlah Hook yang udah malang melintang berbagai project gitu kan, itu sudah sangat layak sekali gitu sebenarnya untuk menggunakan itu ya. Jadi concernnya sebenarnya adalah seberapa gitu ya kita trust gitu ya dengan judgement geologisnya di dalam geological strength index ini. Nah, ini dikembangkan oleh Hook ya, M. Brown. Nah, kemudian GSI ini bisa kita dekati dengan RMR sebenarnya ya. Jadi dia 10 plus nilai RMR-nya berapa gitu. Nah, kemudian dari key system juga bisa didekati ya. Jadi ini persamaan aja gitu kan. RKD gitu kan, kita punya join gitu ya, dan kemudian ada persamaan ya secara matematisnya gitu kan, kita akan mendapatkan nilai GSI-nya sekian gitu ya. Nah, kemudian di dalam GSI itu ada dua parameter yang digunakan. Pertama adalah interlocking of block ya atau structure dalam hal ini terminologinya, dan juga surface quality ya. Tadi kita nyari yang mulus atau nyari yang kasar nih ya kalau di dalam sebuah engineering rock mesh. Oke, ini pernah kita tonton bareng-bareng ya sebuah GSI ya, Geological Strength Index Evaluation from Chart ya. Dari sini itu ada structure, itu akan berkaitan dengan blok ya, interlock dari blok kita ya. Ada blocky, ada very blocky, ada blocky or folded gitu ya. Kemudian ada crash gitu ya. Jadi kalau yang blocky very well interlock ya, undisturbed rock mesh consisting of cubical blocks gitu ya, formed by three orthogonal discontinuity set ya. Jadi dia membentuk sebuah block size gitu ya, dan dia tuh block size-nya seragam lah gitulah kurang lebih, karena dibatasi oleh diskontinuitas yang setnya itu beraturan gitu. Kemudian ada very blocky ya, interlock gitu ya, kemudian partially distributed gitu ya, rock mesh with multi-facet angular blocks gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Banyak sekali diskontinuitasnya gitu ya. Set diskontinuitasnya artinya lebih dari yang blocky ini gitu ya. Sehingga nanti akan terbentuk gitu ya lebih banyak blok-bloknya gitu ya. Nah, di sini dikatakan 4 atau lebih dari set diskontinuitas. Kemudian ada yang folded atau blocky ya. Jadi dia udah apa ya istilahnya tuh udah nggak beraturan lah ininya set dari diskontinuitasnya gitu ya. Sampai-sampai dia bisa sangat blocky sekali gitu ya. Jadi bloknya ya dari segi size tentu lebih kecil lagi karena semakin banyak diskontinuitas tentu akan makin hancur ceritanya batunya gitu. Kemudian ada yang crash gitu ya. Jadi dia poorly interlocked gitu ya. Ini biasanya udah jadi fragmen-fragmen batu gitu ya, kecil-kecil ya. Jadi di sana udah broken, udah hancur gitu kan. Ada yang angular, rounded dan sebagainya. Nah, kemudian ada surface condition ya. Surface condition ini itu ada very good, itu ternyata yang sangat bagus itu yang sangat kasar ya. Jadi di dalam rock mesh ini yang dicari itu bukan yang sangat halus, bukan yang paling mulus yang dicari, tapi yang paling kasar. Permukaannya yang paling kasar yang dicari gitu loh. Nah, makanya dia very good gitu. Kemudian ada good ya, rough gitu ya, slightly weather artinya dia ada pelapukan sedikit saja gitu ya.
Kemudian nanti mungkin ada bagian dari pelapukan itu semacam seperti noda-noda gitu ya, oksidasi dan sebagainya. Kemudian ada fair ya, sampai nanti ada very poor ya. Jadi dia silicon sided ya. Silicon sided, cermin sesar itu kan yang sangat mulus sekali kan gitu kan. Halus banget gitu. Nah, ini very poor secara quality of surface-nya kayak gitu. Nah, nanti sebenarnya tinggal diplot. Kita berada pada material yang folded gitu ya. Kemudian ternyata dia fair dari segi surface gitunya. Rock mesh-nya. Nah, dia akan berada pada nilai 40 kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukan bahwa ini blocky, very blocky, crushed ya dan sebagainya. Gitu kan? Itu kan yang penting. Kalau RMR gampang ya. Kita kan ngukur pakai parameter eksak banget ngukur pakai meteran itu kan eksak banget spasinya ya, isinya kita amati gitu kan. Kemudian di key system juga sama gitu kan. Kita bisa ngitung nilai in situ stressnya, ada alatnya kan gitu di lapangan, dapat eksak gitu kan istilahnya. Nah, kalau ini gimana cara nilainya? Wah, ini menurut saya blocky nih, ini very blocky nih. Wah, ini blocky nih. Wah, ini enggak, ini crushed dan pasti ada perdebatan, betul nggak? Ya kan? Nah, itulah kenapa di Geological Strength Index ini semakin kita capable ya, itu akan makin estimasinya itu makin benar dengan kondisi aktual gitu ya. Saya ke lapangan gitu ya, misal mungkin saya akan menilai ini katakan sebagai very blocky misal ya. Ternyata Everhook yang sudah puluhan tahun, 20 sampai 30 tahun lebih bekerja di bidang ini, wah enggak, menurut Everhook, wah ini crashing. Nah, pendapat mana yang akan diambil? Gitu kan sebenarnya. Ya tentu dari segi judgment, Hook lebih terpercaya gitu loh. Nah, ini Geological Strength Index ini memang membutuhkan gitu ya, istilahnya daya asah yang memiliki jam terbang yang tinggi gitu ya. Tapi memang saya lihat beberapa mahasiswa ya tugas akhir mungkin di beberapa kampus itu juga ada yang menggunakan kayak gini gitu ya. Itu ya nanti bisa divalidasi gitu ya dengan foto-foto atau dokumentasi dan sebagainya gitu ya. Dan itu pun kan sebenarnya apa yang sering kita lakukan kan di geologi kan, bikin peta geologi bisa jadi mappingnya sama tapi hasilnya beda, interpretasinya kan berbeda gitu. Oke, mungkin ini 2 slide terakhir karena waktu perkuliahannya mau habis ya. Jadi kita akan melihat sebuah ilustrasi dari sebuah lereng ya. Ini kan lereng nih. Ya, ini kan lereng, ada jalan, ya. Kalian coba jalan ada lereng gitu kan. Bukan jalanan di Jakarta gitu ya. Ya di kampung-kampung misal di Sukabumi atau daerah-daerah Purwakarta ya, daerah Bandung itu kan kita sering gitu kan menemukan lereng-lereng nih di sisi jalan gitu kan. Gitu. Nah, di sini di lereng-lereng ini gitu ya. Itu akan dipengaruhi oleh sebuah shear strength-nya, kuat gesernya. Ini kan sebenarnya yang kita harapkan shear strength dari si rocknya ini kuat tidak gitu loh ya terhadap material terhadap engineering work yang bekerja di sana ya. Engineering work ini kita mau bangun jalan itu kan pasti nge-cut slope ya, nge-cut lereng gitu loh ya kan, nge-cut lereng awalnya dia terjal 90 derajat nih terhadap horizontal sudutnya. Apa yang terjadi? Ya bisa jadi jalanan tertimbun gitu loh oleh lerengnya, material lerengnya. Nah, kita cut slope gitu loh. Jadi kita potong lerengnya. Biar apa? Biar lebih stabil gitu kan. Nah, di dalam material ini kan nanti isinya bisa macam-macam. Ya, bisa dia sebuah sandstone dan dia masif misal gitu kan. Beddingnya tuh sangat tebal gitu kan misal. Nah, kemudian bisa jadi dia ada sebuah join diskontinuitas. Misal ini adalah sebuah bedding plan-nya atau mungkin ya foliasi gitu kan kalau metamorf ya, atau mungkin dia sebuah sesar ya, join misal gitu ya bisa jadi. Nah, kemudian
Ada juga yang setnya lebih panjang lagi, lebih banyak lagi. Gambar pojok kanan ini, ya ada 2 set, gitu kan. Itu kan variatif gitu loh, akan beda-beda, gitu kan. Nah, di sini ya ada massive rock gitu ya, favorable joint set ya, unfavorable. Favorable itu artinya menguntungkan, gitu kan. Apa sih maksudnya menguntungkan? Ini cut slope kita, lereng kita. Nah, diskontinuitasnya itu berlawanan dengan arah potongan lereng. Apa yang terjadi? Gitu. Bisa nggak tiba-tiba bedding ini jatuh ke bawah? Sulit, makanya namanya favorable. Gitu. Unfavorable, artinya apa? Tidak menguntungkan. Apa sih yang maksud tidak menguntungkan? Ini lapisan pasirnya, ceritanya, dia beddingnya ke arah cut slope. Apa yang terjadi? Ya ini bisa longsor, bisa sliding gitu loh. Ya kan? Jadi shear strength-nya itu kurang dari driving shear stress-nya gitu loh. Ya, dia akan membentuk sebuah bajian ya, wedge. Baji itu kan artinya blok batu yang longsor karena dipengaruhi oleh diskontinuitas, gitu kan. Nah, ini sloping joints ya. Jadi artinya joint yang memiliki slope, yang ada dip-nya gitu kan. Nah, kemudian ada extensive crack. Karena apa? Karena setnya itu banyak. Ini kan simplifikasi saja, cuma 2 set. Nah, ini saking banyaknya ceritanya, dia sangat ekstensif gitu ya. Dia membentuk sebuah circular gitu loh. Jadi mirip-mirip udah kayak tanah gitu loh. Karena butirnya sangat kecil-kecil gitu kan dibanding dengan wedge yang bloknya besar gitu kan. Oke, jadi potensi keruntuhan lereng itu cuma akan berbanding terbalik dengan jumlah diskontinuitas. Kalau kita punya jumlah diskontinuitas yang makin banyak, ya, cut slope kita itu akan sangat rawan sekali terhadap longsor, ya. Bandingkan dengan yang tidak ada diskontinuitasnya, ya, yang tidak ada fracture-nya di sini, gitu. Ya, jadi di sini potensi keruntuhan lereng batuan itu akan sangat dipengaruhi ya oleh keberadaan dari diskontinuitas. Ini bisa kita plot dalam sebuah stereonet. Mestinya ini sudah sangat mahir sekali kalian ya di geologi struktur ngeplot di stereonet. Kira-kira kita punya cut slope, artinya lereng kita berapa. Kita plot ya strike and dip-nya ya dalam sebuah stereonet gitu. Kemudian kita punya apa? Punya diskontinuitas ya. Kita punya diskontinuitas, kedudukannya kan kita ukur juga, gitu kan. Nah, berapa strike and dip-nya? Gitu kan. Nah, dari sana kita nanti akan menganalisis kira-kira dia potentially untuk longsor atau tidak ya. Atau ini namanya analisis kinematik ya. Jadi kalau secara 3D kita lihat gitu ya, katakan ini adalah sebuah bukaan lereng kita warna merah gitu ya. Kemudian ini ada discontinuity set ya. Strike dip-nya ke arah sini, yang satunya ke arah sini. Ya. Apa yang terjadi gitu kan? Bisa ada bloki-bloki gitu kan. Nah, ini sebenarnya akan dibahas di praktikum modul hari besok ya. Tetapi itu untuk case di mana tanah ya. Atau kalaupun dia adalah sebuah batuan, dia adalah sebuah highly fracture mass ya. Dengan asumsi sebuah bidang gelincir dari longsoran itu adalah sebuah circular gitu ya. Kalau misal dia adalah sebuah joint set yang tidak highly fracture gitu ya, itu ada analisis khusus ya, kinematik ya, seperti kita ngeplot dalam sebuah diagram stereonet ini gitu ya, atau kita menganalisis namanya wedge landslide ya, longsoran baji kayak gitu. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, jadi silahkan saja kalau ada pertanyaan ditanyakan lewat email ya, kalau lewat WhatsApp nggak dibales atau lewat kolom chat gitu ya, silakan aja. Kemudian saya mau menginfokan bahwa ini adalah pertemuan kelima. Kalau pertemuan kelima itu berarti sudah apa ya, udah mau setengahnya gitu loh ke geologi teknik. Coba kalian buka kembali RPS yang pernah saya upload di e-learning ya, coba cek gitu ya. Tentunya ya sedikit banyaknya ada yang nyantol gitu kan, dari pertemuan 1 ke 5 sudah terbentuk gitu loh. Oke, saya punya something yang saya dapatkan di geologi teknik. Oke, saya ngerti ada istilah kayak gini ya. Ya, itu pasti akan berbeda-beda masing-masing orang, artinya proses belajar mandirinya itu harus terus dijalankan ya. Proses pemahaman itu kan kita flashback, ulang lagi, belajar lagi sampai paham
Ya, pemahaman yang kita miliki hari ini barangkali baru disadari, gitu kan? Bulan depan, minggu depan, tahun depan, atau ketika kalian sudah masuk kerja, kayak gitu. Ya, jadi ini adalah proses yang wajar. Ya, ada kesulitan memahami dan sebagainya, silakan. Ya, repeat lagi. Pembelajaran paling efektif itu adalah berasal dari diri sendiri. Oke, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi minggu depan, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan secara individu ya, sebaik mungkin ya. Kalian harus senang dan harus bangga mengerjakan tugas secara mandiri gitu ya. Jadi jangan ada plagiasi dan sebagainya. Karena plagiasi ya, saya juga udah sampaikan ke Asprak gitu ya. Nanti langsung nolkan aja deh gitu kan. Karena itu pelanggaran berat ya. Eh, Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak.